Taubat merupakan perbuatan yang tidak dapat diundur atau ditunda-tunda. Oleh karena itu, jika seorang muslim telah melakukan dosa dan maksiat, segeralah untuk bertaubat. Assalamualaikum sahabat. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menekan tombol subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menyebarkan kebaikan tentang Islam. Jika sahabat suka dan video ini bisa bermanfaat, silahkan berikan komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Dalam Islam, zina adalah salah satu dosa besar. Agar diampuni dari perbuatan dosa zina ini, diharuskan untuk melaksanakan taubat nasuha dengan cara melaksanakan sholat taubat. Syarat taubat adalah menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Manusia sudah pasti pernah melakukan dosa. Cara menghapus dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja adalah dengan taubatan nasuha. Salah satu cara taubat nasuha dilakukan dengan mengerjakan sholat taubat. Ketika menjalankan sholat taubat nasuha berarti kita menyesali perbuatan dosa dan memohon ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Perintah untuk bertaubat telah Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Sebelum melaksanakan sholat taubat nasuha bagi pelaku zina, seseorang juga perlu melakukan beberapa hal berikut ini agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 6 cara untuk bertaubat nasuha bagi pelaku zina, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyesali perbuatannya. 2. Meninggalkan zina dan pemicunya. 3. Tidak mengulangi. 4. Mendekatkan diri kepada Allah. 5. Mencari lingkungan yang baik. 6. Merahasiakannya. Keutamaan melaksanakan tata cara sholat taubat nasuha bagi pelaku zina. 1. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sungguh, Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 2. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang pun yang berdosa kemudian ia berwudu lalu mengerjakan sholat taubat serta memohon ampun kepada Allah melainkan ia akan diampuni olehnya. 3. Dimasukkan ke surga. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh maka Allah akan mengampuni dan memasukkan ke surganya. Hal ini seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 4. Didoakan oleh para malaikat. Orang yang bertaubat akan didoakan oleh para malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 7, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agama-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Syarat mutlak untuk melaksanakan sholat taubatan nasuha adalah suci dari hadas besar dan kecil serta menutup aurat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hendaknya sebelum melaksanakan sholat taubat didahului dengan bersuci dengan baik. Disunahkan untuk mandi besar sebelum melakukan salat taubat. Berikut bacaan doa mandi taubat atau niat mandi taubat.
Nawaitu ghusla li taubati, an jami zunuub. Artinya, aku berniat mandi taubat dari segala dosa dahir dan batin. Adapun tata cara mandi taubat adalah sebagai berikut. 1. Membaca niat mandi taubat. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai ke sela-sela jari. Dilanjutkan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. 3. Membasuh bagian intim menggunakan air dengan tangan kiri hingga bersih. 4. Membasuh semua anggota badan dengan air lalu menggosok-gosoknya dengan sabun kemudian dibilas hingga bersih. 5. Berwudu seperti halnya wudu saat hendak sholat. 6. Membasuh sela-sela rambut dengan air dan membersihkannya dengan jari tangan. 7. Mengguyur bagian kepala sebanyak 3 kali. 8. Mengguyur seluruh tubuh dimulai dari bagian kanan lalu kiri. 9. Membasuh dan membersihkan kaki hingga sela-sela kaki. Setelah melaksanakan mandi taubat kemudian melakukan sholat taubat. Sholat taubat nasuha pelaku zina sama seperti sholat sunnah pada umumnya. Sholat taubat nasuha dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan sekali salam. Boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat. Sholat taubat nasuha merupakan sholat nafilah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah, artinya sholat taubat nasuha hanya boleh dilakukan sendiri. Sebagian ulama menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat taubat nasuha yang utama adalah pada sepertiga malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan. Berikut ini adalah niat dan bacaan dalam tata cara sholat taubat. 1. Niat salat tobat. Salat tobat bisa dilakukan sebanyak 2, 4, atau 6 rakaat. Adapun niat salat tobat adalah sebagai berikut. Usoli sunatat taubati rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. 2. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan rukun salat, yakni membaca atau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Setelah selesai takbiratul ihram, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, keduanya tepat di atas dada atau ulu hati. 3. Membaca doa iftitah. Doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika salat, antara takbiratul ihram rakaat pertama dan ta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Berikut adalah lafaz bacaan doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati, wal arda hanifa muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lillahi robbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. 4. Membaca surat Fatihah. Setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun salat pada setiap rakaat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5. Membaca surat atau ayat-ayat dari Al-Quran. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, bacalah ayat pendek atau surat Al-Quran. Boleh membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6. Ruku disertai tumaninah. Membaca bacaan ketika ruku sebanyak 3 kali seperti berikut ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. 7. Iktidal.
Setelah selesai ruku, kemudian iktidal, yaitu bangkit dari ruku sembari mengangkat kedua tangan sejajar telinga, seraya membaca Samiallahu liman hamidah. Kemudian, kedua tangan diluruskan ke bawah sambil berdiri tegak dan membaca Robbana lakal hamdu mil'u samawati, wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dilanjutkan dengan mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan lalu melakukan sujud. 8. Sujud. Adapun tata cara sujud adalah sebagai berikut. Letakkan kedua lutut dan jari jemari kedua kaki di atas sajadah tempat sujud. Letakkan kedua telapak tangan di atas sajadah, diteruskan dengan merapatkan dahi dan hidung di atas sajadah. Posisikan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak dan meregangkan kedua telapak tangan dari lambung dan siku terangkat ke atas, tidak menempel ke lantai. Lantunkan bacaan ketika sujud. Berikut bacaannya yang dibaca sebanyak 3 kali. Subhana Robbiyal A'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, lalu duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Adapun, cara duduk di antara 2 sujud adalah sebagai berikut. Duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut, kemudian membaca doa berikut ini. Robik firli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wa'afini, wafuani. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, untuk kemudian melakukan kembali sujud yang kedua kalinya pada rakaat pertama. 10. Sujud kedua. Untuk sujud kedua cara dan bacaannya sama seperti halnya sujud pertama. Berikut bacaannya dibaca 3 kali. Subhana Robbiyal A'la wa bihamdi. Kemudian, bangun dari sujud untuk berdiri tegak seraya mengucapkan Allahu Akbar, lalu bersedekap, lalu lanjut ke rakaat kedua atau rakaat akhir. Bacaannya sama saja dengan apa yang ditulis di atas. Bacaan doa pendek setelah Al-Fatihah pun bisa diganti dengan doa pendek lainnya. Kemudian ruku, dengan mengucap takbir Allahu Akbar dan melakukan bacaan ruku, yang sama seperti rakaat pertama. Setelah selesai ruku, kemudian iktidal, yaitu bangkit dari ruku dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan dan membaca Samiallahu liman hamidah. Kemudian, kedua tangan diluruskan ke bawah sambil berdiri tegak dan membaca Robbana lakal hamdu mil'u samawati, wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dilanjutkan dengan mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan lalu melakukan sujud pertama seperti rakaat pertama. Kemudian membaca Subhana Robbiyal A'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, lalu duduk di antara 2 sujud. Dan membaca Robik firli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wa'afini, wafuani, seperti rakaat pertama. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, untuk kemudian melakukan kembali sujud yang kedua kalinya pada rakaat kedua. Dan membaca Subhana Robbiyal A'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali seperti pada sujud pertama di rakaat kedua. 11. Duduk tahiyat akhir. Duduk dan membaca tahiyat akhir merupakan salah satu rukun salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatuh tayyibatul lillah. Assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama salaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Adapun cara duduk tahiyah akhir adalah sebagai berikut. Kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri disingkap masuk ke bawah betis kaki kanan. Jari telunjuk kanan diacungkan ketika membaca kalimat illalahi dan jari-jari yang lain menggenggam. Telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. 12. Mengucapkan salam. Tata cara salam. Mengucap salam seraya telunjuk jari kanan ditarik kembali dan menoleh ke arah kanan hingga pipi kanan kelihatan seluruhnya dari belakang. Diteruskan dengan mengucapkan salam kembali seraya menoleh ke arah kiri hingga pipi kiri kelihatan dari belakang. Mengucapkan salam merupakan salah satu rukun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13. Doa tobat nasuha. Astagfirullahallazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Artinya, aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadanya. Bacaan tersebut diucapkan 100 kali dengan setulus-tulusnya. Kemudian, setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa setelah sholat taubat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah berikut ini. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatotu, audubika min syarri ma sonatu, abulaka bi ni'matika alaya wa abulaka bi zanbi. Fakfirli fainahu la yakfiru sunuba ila anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu dan aku di atas ikatan janji-Mu dan akan menjalankannya dengan semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku dan aku mengakui dosaku padamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Diharapkan setelah mengerjakan sholat taubat ini, seseorang tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat. Lebih memperbanyak amal kebaikan, salah satunya adalah bersedekah. Bersedekah dapat menghapus dosa-dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Taha ayat 82 yang artinya, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Demikian penjelasan seputar sholat taubat. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat, sehingga termasuk orang-orang yang disukai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Amin ya rabbal alamin.